Shalom semuanya, selamat pagi Kerinduanku Ministry. Banyak orang pengen terobosan dalam hidupnya, tapi gak semua orang mau diproses. Yang namanya terobosan pasti gak bisa lepas dari yang namanya proses. Hari ini kita akan membahas tema yaitu The Process of Breakthrough. Tapi sebelumnya, kita akan sama-sama satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam anakmu Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami, memberikan kami nafas kehidupan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan penguasaan-Mu, dan kami akan memulai hari ini bersama-sama dengan firman-Mu. Doa kami, firman Tuhan menguatkan, memberikan jawaban. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Roh Kudus, pimpin setiap kami, untuk kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang namanya terobosan pasti nggak lepas dari yang namanya proses. Banyak orang pengen terobosan, tapi males, tapi lari dari proses. Padahal firman Tuhan memberikan suatu perumpamaan tentang biji sesawi. Dikatakan biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi kalau biji itu sudah tumbuh, dia menjadi pohon yang besar, bahkan lebih besar dari sayuran lain. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, untuk dari biji yang kecil menjadi pohon yang besar, butuh yang namanya proses. Tahukah saudara, untuk biji bisa ditanam, tumbuh menjadi pohon, biji tersebut harus dimatikan. Harus mati terlebih dahulu. Harus dikeringkan supaya dia bisa bertumbuh. Karena kalau bijinya masih fresh, nggak akan bisa dia tumbuh. Tapi kalau bijinya itu sudah kering, sudah mati, baru dia bisa tumbuh. Makanya sebelum kita mengalami breakthrough, ini yang harus kita jalani. Yohanes 12 ayat 24. Firman Tuhan katakan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Dalam prosesnya, kadang Tuhan buat kita benar-benar mati. Apa yang dimatikan? Keakuanku. The end of yourself is the beginning of Jesus. Ketika kita sudah mematikan diri kita, di situ Tuhan bekerja. Amin. Kita belajar dari Yusuf di Alkitab. Yusuf, dia adalah seorang tahanan. From the prison to the palace. From prisoner to prime minister. Sebelum Yusuf mengalami breakthrough dalam hidupnya, ia mengalami 4 fase proses kehidupannya. Yang pertama, fase sebagai anak. Yusuf adalah anak yang disayang sama papanya. Dia bahkan dikasih jubah yang mahal dari ayahnya. Tapi dia arogan. Sehingga kakak-kakaknya nggak senang sama Yusuf. Dan akhirnya jubahnya ditanggalkan dan Yusuf dijual ke Mesir. Kejadian 37 ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Akhirnya, singkat cerita, fase anak ini berakhir ketika Yusuf dijual untuk menjadi pegawai istana Firaun. Akhirnya saudara, dia dijual ke Mesir. Tapi gini saudara, kalau misalnya Yusuf nggak dijual sama kakak-kakaknya ke Mesir, apakah Yusuf akan bisa jadi Perdana Menteri? No. Itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk Yusuf lewati. Yang kedua, setelah itu, Yusuf masuk ke fase pegawai istana. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Nah, ketika dia jadi pegawai istana, dia dipercayakan banyak hal, dia tetap setia sama Tuhan dan gak mau ngelakuin apa yang di luar ketetapan Tuhan. Suatu hari Yusuf digoda sama
istri majikannya. Kemudian Yusuf berlari. Kejadian 39 ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Di proses yang kedua ini, dia tetap setia sama Tuhan, dia rela tinggalkan bajunya. Tapi apakah ketaatan Yusuf membawa Yusuf ke fase yang lebih tinggi? No. Setelah itu Yusuf difitnah dan akhirnya Yusuf memasuki fase yang ketiga, fase tahanan. Yusuf memakai baju narapidana, saudara. Prosesnya kelihatannya kok ketika Yusuf taat, tapi kok kayaknya malah makin turun. Kadang-kadang dalam hidup kan kayak gitu. Ketika kita taat sama Tuhan, malah kita difitnah. Ketika kita taat sama Tuhan, malah orang banyak nyerang kita dan mau jatuhin kita. It's okay, tetap setia. Saudara akan melihat pada akhirnya Tuhan akan menjadikan semuanya indah. Hidup Yusuf mulai berubah, mengalami breakthrough di Kejadian 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Hidup Yusuf mulai berubah ketika dia setia sama Tuhan. Akhirnya dia dipanggil Firaun. Singkat cerita, dia bisa menafsirkan mimpi Firaun dan Firaun mengangkut Yusuf, dilantik dan menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pada akhirnya Yusuf mengalami breakthrough, tapi sebelumnya Yusuf melewati semua prosesnya. Nah, ini kuncinya, saudara. Bagaimana Yusuf bisa melewati semua prosesnya hingga dia mengalami breakthrough? Apa yang Yusuf lakukan? Dia rest. Rest ini ada singkatannya dong, supaya saudara ingat. Rest itu R-E-S-T, rest. Apa itu rest? Rest itu artinya adalah yang pertama, rela. Yusuf rela menjalani semua prosesnya. Kalau hari ini saudara dihadapkan dengan proses yang Tuhan sudah siapkan di depan saudara, rela aja. Izinin apapun yang harus terjadi dengan ikhlas. Jalanin, nikmati, izinkan prosesnya. Izinkan biji itu mati untuk bisa bertumbuh. Izinkan keakuanmu diproses untuk bisa bertumbuh. Yang kedua, ST, singkatan dari setia. Sabar. Kalau Tuhan proses saudara, tetap sabar. Rela, setia. Jangan lari dari proses. Karena siapa tahu saudara yang sedang diproses, saudara mungkin kelihatannya udah gak kuat. Tapi di ujungnya, Tuhan udah siapin breakthrough buat saudara. Sakit sih diproses, tapi worth it. Komen di kolom komentar, sakit tapi worth it. Ya, tapi kalau saudara bisa melewati semuanya, jangan kaget sama breakthrough yang dari Tuhan. Karena apa? Karena lebih dari apa yang saudara bayangkan. Setelah ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dan kita akan sama-sama doa supaya Tuhan kasih kekuatan kita untuk kita bisa melewati semua proses, untuk kita bisa mematikan keakuan kita. Karena the end of yourself is the beginning of Jesus. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Ini iman kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang kami percaya. Tuhan akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, janji-janji-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Bapa kami yang baik, kami percaya apapun keadaan kami, apapun proses yang harus kami lewati, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Maka ajar kami Tuhan untuk kami berserah sama rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap rela, untuk kami mau terus mengizinkan proses yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh tetap setia sama Tuhan. Kami nggak lari dari proses, tapi kami mau ikhlas menghadapi apapun proses yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Karena kami percaya di ujungnya pasti ada rencana yang indah dalam hidup kami. Kami doa buat setiap siapapun yang menyaksikan acara ini. Kami percaya mereka Tuhan mampukan, mereka Tuhan kuatkan untuk mereka bisa melewati setiap prosesnya bersama dengan Tuhan. Berikanlah hati mereka hati yang rela untuk Tuhan bentuk. Hati yang rela untuk dimatikan keakuannya, supaya Yesus bekerja maksimal dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk setia dalam setiap proses yang ada. Kami nggak mau lari dari prosesnya, karena kami percaya rencana Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kami. Karena masa depan sungguh ada, dan harapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Tetap setia, tetap rela jalani prosesnya. Rencana Tuhan indah bagi saudara yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.